Energi cahaya menyilaukan muncul seperti matahari yang tiba-tiba muncul di langit. Eksentrisitas cahaya pada dasarnya telah menyebabkan cuaca ini yang telah menjadi sedikit redup karena awan petir menjadi sangat terang. Kekuatan cahaya seperti itu jauh melebihi matahari panas yang berapi-api di langit yang jauh. Seperti apa cahaya intensnya ini? Sepertinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang melihat cahaya yang begitu kuat. Mata seorang kemungkinan hanya akan melihat putih lengkap. Tempat ini sepertinya benar-benar kosong, menyebabkan hati semua orang terkejut. Gemuruh-gemuruh kelas muncul seperti raungan dewa guntur yang bergema di atas langit. Namun, ledakan jiwa yang diharapkan tidak muncul. Tempat di mana teratai 3 warna melakukan kontak dengan tinju petir besar memiliki banyak lipatan spasial yang terlihat dengan mata telanjang. Dua energi yang sangat menakutkan diam-diam mengikis satu sama lain. Seiring dengan erosi dari dua energi yang menakutkan, lubang hitam setengah kaki lebar perlahan muncul. Ruang di mana dua energi bertabrakan tidak bisa bertahan dari kehadiran yang lain dan akhirnya membentuk beberapa retakan spasial. Lubang hitam spasial secara bertahap melebar. Itu melebar sampai sekitar 100 kaki di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Pukulan petir besar dan lotus api berwarna 3 mulai berfluktuasi mengikuti pertumbuhan lubang hitam spasial. Banyak ular besar itu saat mereka liar dituangkan ke bawah. Mereka dengan kasar disalurkan ke arah teratai api. Dalam menghadapi serangan liar dan kasar dari serangan petir biasa, teratai api berwarna 3 menjadi luar biasa tenang. Diputar perlahan dan banyak bibit api yang samar-samar membawa 3 warna yang dipancarkan. Memblokir semua ini baut perak petir yang datang turun. Meskipun pertempuran antara keduanya benar-benar sunyi dan ledakan yang terlalu mengharukan jiwa tidak terjadi, siapapun yang memiliki penglihatan bisa mengatakan itu pertukaran semacam itu bahkan lebih menakutkan dan berbahaya. Dalam radius 100 kaki dari pertukaran ini, semua orang termasuk Sioyan dan 3 Wind Lightning Noter Pavilion Elder kemungkinan akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Ruang di sekitar lokasi itu telah tertutup oleh gelombang demi gelombang energi yang sangat liar dan menakutkan. Teratai api perlahan berputar, mengikuti setiap putarannya. Kapalan kilat yang sangat besar samar-samar menjadi sedikit redup. Pada saat yang sama, ekspresi dari 3 sesepuh juga menjadi lebih pucat. Kekuatan destruktif dalam lotus api menyebabkan mereka memiliki rasa takut yang terbentang dari dalam jiwa mereka. Retak, kecepatan berputar
menjadi sinar cahaya yang dibebankan ke awan petir di langit. Melihat ini, tetua alis panjang alisnya segera bergetar. Dia buru-buru mengganti segel tangannya dan beberapa pilar petir besar segera ditembakkan dari awan petir. Target mereka adalah teratai api. Bang, pilar petir dengan kejam menyerang teratai api, tetapi mereka tidak menyebabkan itu berhenti. Bahkan sedikit bibit api berwarna 3 bangkit. Bibit api ini mungkin tampak seukuran jari, tetapi mereka langsung menguapkan pilar petir ke dalam ketiadaan setelah kontak. Adegan ini menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Pilar petir tidak menghentikan serangan teratai api, sementara bibit api naik. Sinar cahaya terbentuk oleh teratai api dibebankan ke awan guntur. Aula surga formasi menyebar. Mata elder alis panjang segera menyusut ke ukuran lubang ubin saat melihat teratai api menerobos masuk ke awan guntur. Suara teriakan yang ngeri bergemuruh. Namun, sebelum ahli Wind Lightning Northern Pavilion di bagian luar formasi bisa pulih dari seruannya, bagian dalam awan guntur memancarkan ledakan jiwa yang mengaduk-aduk tempat itu. Segera gelombang api yang sangat besar melonjak keluar dengan cara seperti banjir yang liar. Awan guntur bertahan sesaat dalam menghadapi serangan dari gelombang api besar sebelum pecah, berubah menjadi sekelompok cahaya listrik kecil saat melakukannya. Awan guntur diciptakan oleh para ahli dari Wind Lightning Northern Pavilion dan tidak terbentuk. Oleh karena itu, mereka secara alami terlibat sekarang karena telah dihancurkan. Segera tirai petir yang tersebar di seluruh tempat menghilang. Banyak grup suasana darah muda berulang kali terdengar di atas TNP City. Beberapa orang berdiri di atas gedung jatuh duluan. Orang-orang di dalam TNP City tanpa sadar menghapus keringat dingin mereka ketika mereka mendengar suara darah yang muntah dari segala arah. Badai megah itu juga telah diuapkan oleh gelombang api di langit. Cuaca badai dari sebelumnya telah berubah menjadi satu dengan langit cerah yang membentang ribuan kilometer. Bahkan usaha bersama dari 3 sesepuh dari Wind Lightning Pavilion dan penggunaan formasi 9 kebobolan petir surgawi tidak dapat menjebaknya. Sioyan ini benar-benar terlalu menakutkan. Setelah melawan 3 tetua angin dan 3 ahli lainnya, kemungkinan nama Sioyan akan tersebar di seluruh wilayah utara dalam beberapa hari. Haha, ini benar-benar menggembirakan. Aku belum pernah membuang-buang waktu. Pertempuran besar ini adalah yang paling intens yang pernah kulihat dalam hidupku. Sepertinya Sioyan hampir tidak bisa menemukan lawan di antara generasi muda. Dikabarkan bahwa itu Wind Lightning Pavilion memiliki Feng Xiaoji tertentu, bahkan pelatihannya dianggap sangat luar biasa dan merupakan pilihan sebagai kepala pavilion timur berikutnya. Aku ingin tahu apakah dia akan dapat bertarung melawan Sioyan. Tubuh
akan kehilangan lebih dari yang dia dapatkan. Dia mampu mengalahkan mereka bertiga, tetapi membunuh mereka akan membutuhkan dia untuk bayar harga yang sangat mengerikan. Xiaoyan melirik cincin penyimpanan jari, mengusap mereka, mengejar kekuatan spiritual Piao Junji yang agung. Dia mampu dengan mudah menghilangkan jejak spiritual pada mereka. Xiaoyan dengan cepat menjadi cincin. Setelah melepas jejak, setelah pencarian, 3 gulungan berwarna perak cerah muncul di tangannya. Mereka memang dengan ketiga orang tua ini. Gulungan 3 warna perak ini mirip dengan yang dia dapatkan dari Chen Yun. Bahkan pembuluh darah di permukaannya sama persis. Jelas ketiga gulungan ini harus menjadi bagian 3.000 petir di tubuh. Namun dia tidak tahu apakah dia akan dapat memperoleh visi lengkap dari mereka setelah memasukkan gulungan yang sudah ada di tangannya. Xiaoyan tidak bisa membantu, tetapi merasa sedikit cemas setelah berpikir sampai titik ini. Tentu saja dia secara alami tidak akan mengujinya dalam situasi seperti ini. Dia membalik tangannya dan menyimpan 3 gulungan ke dalam storing miliknya. Segera mata gelapnya perlahan-lahan beralih ke Hong Tian Xiao yang masih terjerat dengan demon wayang. Niat membunuh dalam hati Xiaoyan bahkan lebih intens ketika datang pria tua ini. Dia tahu bahwa itu berita tentang Chen Yun mati untuk tangan telah disebarkan oleh orang ini. Informasi yang orang-orang dari Winlake Pavilion pada dirinya seharusnya juga telah diungkapkan oleh orang tua ini. Mungkin membunuh ketiga tetua hari ini, tapi Hong Tian Xiao harus mati. Hong Tian Xiao yang bertarung dengan demon wayang di kejauhan secara alami juga merasakan bahwa itu ketiga sesepuh telah melarikan diri setelah dikalahkan. Ekspresinya segera menjadi sangat buruk. Ketiga bajingan tua ini, Hong Tian Xiao meraung dengan marah di dalam hatinya. Dia baru saja memaksa kembali pertempuran setan bumi ketika dia merasakan sepasang mata dingin yang mengandung niat membunuh ditembak dari kejauhan. Ekspresi Hong Tian Xiao langsung menjadi lebih pucat setelah merasakan kepadatan